yang masih kerdil nanti bisa kebagian nutrisinya teman-teman. Kan ini kan kemarin ini juga belum tumbuh ya Pak. Iya. Karena udah tumbuh lagi. Kita kalau kata orang Sunda merengkel ya atau mengkerut tunasnya. Kerdil lah Ya gitu. Oleh karena itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Abdi semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki pada teman-teman sahabat Abdi semua. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini nih kebetulan banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman subscriber Pojok Abdi ya teman-teman, yang mana mereka itu bertanya mengenai foundation pruning ya, pasca foundation pruning. Jadi masih ada beberapa teman-teman yang belum begitu paham, terutama ketika setelah melakukan foundation pruning katanya kok malah gosong gitu ya. Kemudian ada juga yang setelah melakukan foundation pruning itu si tunasnya malah kerdil teman-teman, dan ada juga yang setelah melakukan foundation pruning si tunasnya itu tumbuh tapi di tengah-tengah malah stagnan ya. Nah itu bagaimana cara penanganannya? Nah mungkin pertanyaan ini mewakili juga mungkin ya pertanyaan-pertanyaan para teman-teman pemula yang baru mulai menanam anggur. Yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman di rumah. Pokoknya teman-teman simak video ini sampai habis. Oke, sekarang kita langsung samperin Kang Ridwan yang kebetulan lagi rapin percabangan tuh. Oke Kang Ridwan, ini nih kita langsung aja dah ya siap. Kebetulan nih ada teman-teman subscriber yang bertanya, katanya Kang gini, bagaimana ya jika setelah melakukan foundation pruning katanya si tunasnya itu yang pertama gosong, keduanya kemudian si tunasnya itu kerdil Ya. Kalaupun tidak kerdil katanya kalau tumbuh di tengah-tengah malah stagnan. Betul. Nah itu penyebabnya kenapa, kemudian nanti solusinya harus seperti apa Kang? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ketemu lagi ya teman-teman. Nah, oke, saya akan coba menjelaskan ya beberapa faktor. Yang pertama mungkin dari tunas yang gosong ya. Yang gosong. Itu yang tunas begitu pecah, gosong ketika foundation pruning itu bisa jadi yang pertama overdosis pupuk. Overdosis pupuk ketika pasca pruning kita pupuk lagi dengan unsur N yang terlalu tinggi, nanti bisa overdosis juga. Terus yang kedua bisa juga overdosis pemberian dormek teman-teman. Nah jadi kan untuk pemberian dormek itu kita ada ukurannya juga ya, yang mulai dari yang udah coklat terus agak semi coklat dan muda. Itu ada ukuran-ukurannya, mungkin di video lain udah kita jelaskan ya teman-teman. Nah antara dua itu bisa OD pupuk dan juga bisa OD dormek teman-teman kalau yang gosong begitu pecah. Terus yang kedua apa tadi? Yang kerdil Kang. Nah untuk yang kerdil itu sendiri itu misalkan gini ya, ini ada yang kerdil nih, ini yang lainnya tumbuh, yang ini enggak. Nah yang ini baru segini ya. Ini bisa jadi karena perebutan nutrisi. Oleh karena itu peran Excel Brick kita harus dilakukan. Yang udah vigor kayak gini kita buang nih, ini udah melebihi ya, ini muncul lagi, maaf saya ambil gunting ya. Makanya yang udah terlalu vigor kita pangkas, kita rutin ya, rutin pemangkasan setiap 1 minggu sekali. Ini terlalu vigor kita buang. Yang udah terlalu vigor supaya nanti yang masih kerdil nanti bisa kebagian nutrisinya teman-teman, dan bisa juga penyebab kerdil itu kekurangan nutrisi juga bisa teman-teman gitu. Terus yang keduanya berarti kita tinggal permainan dari pengaturan Excel Brick percabangan tersiernya teman-teman, sehingga setiap cabang tersier itu terbagi nutrisinya dengan adil, dengan sama teman-teman. Jangan sampaikan kita lihatkan yang vigor
kita liarkan terus sampai kemana, nanti nutrisi fokus ke yang vigor itu teman-teman, sedangkan yang kerdil itu nggak kebagian nutrisinya. Nah, kebagian berarti yang stagnan pun sama sih ya, seperti itu Sama ya? yang stagnan juga gitu, sama yang stagnan untuk perlakuannya sama. Misalkan ini kan kemarin ini juga belum tumbuh ya Pak, Iya. karena udah tumbuh lagi, kita terus saja isolate break teman-teman. Nah ini tuh, ini udah muncul lagi walaupun ini udah baru pecah tunas, kita buang. Iya. Nah ini sudah baru nih, ini itu kan teman-teman, apakah dulu pecah ya, begitu tunas air dibuang ini nggak pecah tuh Oh teman. iya. Malah semakin berisi. Yang pecah cuma 2 aja di depan ya. Ya ini 1 2. Nah, ini kita potes lagi aja. Nah, tuh, kita buang lagi. Ini buat jadikan pupuk teman-teman, seperti itu. Terus apa lagi tadi? Nah terusan seperti ini lanjutannya. Nah gimana kalau misalkan kita kan ibaratnya kan pembuatan pondasi pruning ini kan untuk pembentukan percabangan ya. Ya. Nah, selanjutnya untuk perlakuan yang kerdil ataupun yang gosong, ini otomatis ini ceritanya nggak semuanya nih, nggak semuanya gosong, mungkin hanya ada 1 atau 2 yang gosong ataupun kerdil ataupun stagnan. Nah itu untuk perlakuan yang stagnan itu seperti apa Kang? Sedangkan kita kan tujuan utamanya melakukan percabangan nih. Untuk yang gosong itu berarti kita gagal dong percabangannya. Oh iya ya, misalkan gini ya teman-teman, kita pangkas dua mata tunas semua ya, namun pada gosong atau gagal, bahkan bisa terserang trip biasanya itu. Begitu pecah, kalau kata orang Sunda merengkel ya, atau mengkerut tunasnya. Kerdil lah ibaratnya ya gitu. Oleh karena itu sebelum dan sesudah pruning itu harus penting juga teman-teman lakukan penyemprotan fungisida dan insektisida teman-teman, supaya mencegah terjadinya hal tersebut teman-teman. Nah itu salah satunya. Dan kalau udah terlanjur, kita tinggal buang aja. Tinggal yang pertama kita bisa buang semua. Yang ini yang misalkan ini kerdil, ini misalkan kerdil. nih Kang, dari 10 tersier yang kita bentuk Ya. Pondasi pruning itu ada 1 misalkan ya, 1 aja nih kita jelasin ya, ada 1 yang gagal, yang ini misalkan. Ya, betul. Berarti itu gagal ya yang 1 itu. Yang 1 gagal, gak apa-apa, nanti kita tinggal bisa ulang lagi di pembuahan selanjutnya teman-teman. Jadi yang lainnya itu kita biarkan aja tumbuh biarkan gitu ya. Teruskan aja. Kalau misalkan cuma 1 yang gosongnya, tapi kalau semuanya kita bisa punasin ulang. Oh kalau semuanya ya, punasin ulang dengan syarat pokoknya harus kita sehatkan dulu dan kita obati dulu kalau udah terserang hama gitu. Gitu. Jadi jangan kita langsung asal buang kalau pohonnya belum kita diobatin, nantinya pohonnya malah jadi lebih sakit dan bisa menyebabkan pohon mati gitu teman-teman. Oke. Jadi memang untuk yang kerdil ataupun stagnan itu bisa karena kondisi pohonnya juga ya. Bisa karena kondisi pohon juga. Dan nutrisi mungkin. Nutrisi bisa, itu banyak faktor ya teman-teman. Nah, oleh karena itu peran penting sebenarnya kita harus sering lakukan. Nah ini udah terlalu rimbun tuh. Sini menjalan. Jadi kita pangkasin. Jadi untuk teman-teman di rumah nih, ketika terjadi seperti itu jangan bingung ya. Iya. Jadi ya tumbuhkan aja yang hasil pondasi pruning yang memang tumbuh, lanjutin. Ya. Kalau yang gagal mungkin kita tahan dulu, gak apa-apa ya. Kalau hanya 1 2 gak apa-apa ya. Tapi kalau semuanya kita ulang lagi ya. Dengan syarat diobatin dulu kalau sakit. Nah ini kan ibarat ini dah kan kerdil kan ya. Oleh karena itu ini terlambat ya, ini terlambat pecah. Jadi ini nutrisi sudah terlanjur disalurkan ke yang udah tumbuh. Nanti ini juga kalau ini dipangkas pembuahan ini bakal tumbuh lagi teman-teman. Tapi jadi jangan khawatir nggak tumbuh lah. Anggur itu pasti tumbuh kalau kita rawat dengan baik ya teman-teman, dengan prosedur pencegahan hama dan pemberian nutrisinya dengan baik. Insya Allah anggur bakal tumbuh subur dan nanti berbuah lebat. Gitu. Dan alhamdulillah nih Kang nih, di sini sebagian ya yang hasil pondasi pruning udah mulai rata ya. Rata, dan sebagian juga ada yang mulai pematangan juga ya Kang. Udah mulai pematangan shot. Nah ini teman-teman udah mulai keluar bunga PHP juga tadi. Banyak yang nih jatuh. Coklat. Ini hasil pondasi pruning teman-teman ya tuh. Ini udah mulai rata. Yang harau juga udah. Ini juga sama tuh. Ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Teman-teman ya.
yang kemarin nanya kalau misalkan tunas airnya dibuang tuh semuanya apakah nggak apa pecah? Pecah teman-teman, tapi di depan tuh ya, itu di depan nih. Nah ini tuh. Nah ini seperti apa ya? Kita tinggal buang aja. Tuh, gitu ya. Tuh, terus aja kayak gitu. Insya Allah ke belakangnya nggak akan pecah tuh. Ya aman. Tapi malah menguning tuh, si batang tersiannya menguning, si mata tunasnya membesar tuh ya. Insya Allah aman. Yang ini juga sama tuh. Ini yang harau tuh. Lihat tuh. Pecah teman-teman tuh di depannya tuh. Tuh ya. Ini pecah. Ini juga pecah sama. Tuh. Ini juga pecah. Tuh. Ya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Silahkan. Jadi untuk teman-teman jangan ragu lagi untuk melakukan condition pruning ya. Karena tujuan kita adalah pembentukan percabangan dan mempersiapkan untuk pembuahan selanjutnya itu lebih maksimal teman-teman, dan lebih tertata rapi. Oke, mungkin itu saja ya video singkat saya sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton channel ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.